Pasal 1, Khotbah 3, 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Dua jenis pengakuan. Dua jenis pengakuan. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Apakah Anda kesulitan memahami bagian Alkitab yang kita baca hari ini? Kalau ya, itu karena Anda belum memahami Injil kebenaran air dan roh. Segala firman Allah adalah hidup dan kebenaran bagi mereka yang percaya. Tetapi bagi mereka yang belum dilahirkan kembali, hal itu justru membuat bingung karena mereka salah paham dan salah menafsirkan firman Allah. Bagian Alkitab dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10 yang baru saja kita baca menjadi firman kebenaran yang sangat ajaib bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memperkaya jiwa mereka. Tetapi pada saat yang sama, kalau ayat itu salah diaplikasikan, maka akan membawa kebingungan kepada pikiran dan iman seseorang. Adalah karena bagian ini membuat kita bertanya apakah ayat ini diaplikasikan kepada umat Allah yang sudah menerima pengampunan dosa, atau kepada mereka yang belum menerima pengampunan dosa. Kalau Anda sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, salah paham akan bagian ini membuat Anda mungkin akan bertanya, apakah ada kemungkinan Anda memiliki dosa sekali lagi di dalam hati Anda? Jadi bagi orang-orang benar yang sudah percaya kepada Injil air dan roh, dan juga kepada orang-orang berdosa, ayat ini bisa membawa keraguan dan kebingungan. Menerapkan bagian ini bagi orang-orang berdosa. Pertama-tama, kita perlu mengaplikasikan bagian ini kepada mereka yang masih memiliki dosa di dalam hatinya, karena belum percaya kepada Injil air dan roh. Pertanyaannya adalah apakah mungkin bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan roh untuk membasuhkan segala dosa yang sudah mereka lakukan hanya sekedar dengan doa dan pengakuan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa setiap kali mereka menaikkan doa pengakuan mereka atau doa pertobatan, Allah Bapa akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi kenyataannya adalah bahwa meskipun mereka menaikkan doa pengakuan atau doa pertobatan mereka, segala dosa yang sudah mereka lakukan akan tetap tidak dibasuh dan tinggal di dalam hati mereka. Yeremia 2 ayat 22. Mereka memunculkan begitu banyak doktrin yang tidak berdasar dan mempercayainya hanya supaya bisa merasa nyaman hanya karena mereka sendiri di dalam pikiran mereka ingin percaya bahwa Allah Bapa akan entah bagaimana mengampuni mereka. Sebagaimana seorang bapa biasanya akan memaafkan anaknya kalau mereka mengakui kesalahan mereka. Kenyataan akan hal itu, bagaimanapun, adalah bahwa bagi mereka yang menaikkan doa atau pengakuan yang demikian, dosa mereka masih ada di dalam loh hati mereka, menyaksikan bahwa mereka sendiri tetap ada di bawah penghakiman dari Allah. Ada tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi
yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Anda mungkin memahami bahwa prinsip perwalian menguasai seluruh bagian di dalam Alkitab. Karena itu, bagian ini juga perlu diterapkan kepada semua manusia. Artinya, bahwa dosa semua manusia tertulis di dalam loh hatinya dengan pena besi. Kita melihat bahwa bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh, dosa-dosa yang mereka lakukan terpahat di dalam loh hati mereka. Karena itu, tidak akan terjadi bahwa ada orang yang bisa membasuhkan segala dosa dari loh hatinya hanya sekedar dengan mengakuinya. Namun sayangnya, kebanyakan manusia di zaman ini, dengan menunjuk kepada bagian yang kita baca dari 1 Yohanes ini, berpikir bahwa meskipun mereka tidak percaya kepada Injil air dan Roh, mereka masih bisa menghapuskan segala dosa mereka dengan mengakuinya. Akan tetapi, ketika manusia mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh, mereka juga bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka mengenai pengampunan dosa. Hari ini, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kebanyakan mereka masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Dan karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk memanggil Allah sebagai Bapa mereka. Ini membuat mereka kemudian meninggalkan kehidupan iman mereka di tengah jalan. Karena mereka masih tidak mengenal Injil kebenaran air dan Roh, mereka sudah jatuh ke dalam kebingungan rohani dan percaya kepada Yesus hanya seperti orang-orang yang sekedar beragama di dunia ini. Dan inilah sebabnya mereka akhirnya menyangkali imannya. Karena mereka tidak tahu bahwa baptisan Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia, mereka tidak bisa lepas dari lingkaran kebingungan meski bagaimanapun mereka berusaha. Karena itu, untuk bisa lepas dari kebingungan mereka, mereka harus memahami bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Semua manusia harus mengakui kelemahan dagingnya dan datang untuk memiliki melalui firman kebenaran pengalaman iman yang memampukan jiwanya untuk dimerdekakan dari segala dosanya. Sejak masa gereja mula-mula, barang siapa yang percaya kepada Injil air dan Roh bisa menerima keselamatan dari Allah, dan demikianlah orang-orang kudus bisa memuji Tuhan. Kita melihat bahwa mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh, sebagaimana Yohanes, bisa membawa sukacita yang besar bagi Allah. Tanpa iman kita kepada Injil air dan Roh, kita tidak akan bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Jadi hanya melalui Injil air dan Roh sajalah pengakuan di hadapan Allah kemudian diterima. Dan hanya melalui Injil Allah yang ajaib, yaitu Injil air dan Roh saja pengakuan yang benar ini bisa dilakukan. Kita semua harus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena memampukan kita untuk memiliki pengakuan yang demikian melalui Injil air dan Roh. Sejak saat ini, kita jangan sampai merendahkan iman yang percaya kepada baptisan Yesus. Manusia harus dibebaskan dari doktrin Kristen yang sia-sia, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk diselamatkan dari segala dosa hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib.
dan mereka harus kembali kepada iman yang percaya kepada baptisan Yesus dan juga kepada darah di kayu salib sebagai jalan keselamatan. Sejak saat ini, Anda harus kembali kepada iman yang percaya kepada baptisan Yesus dan juga kepada darah di kayu salib sebagai jalan keselamatan. Sejak saat ini, Anda harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin belajar dan memahami Injil kebenaran air dan roh. Kita semua harus memahami apa yang dirasakan oleh Yesus ketika ia menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kita harus memahami dan percaya kepada kebenaran keselamatan yang ajaib, bahwa adalah karena Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ia harus mencurahkan darahnya yang berharga itu di kayu salib. Anda harus menyadari bahwa adalah ketika Anda mengenal dan percaya kepada Injil air dan roh, kemudian Anda bisa menjadi orang Kristen yang sebenarnya. 1 Yohanes 5 ayat 3-7, dan juga bisa mengakui kepada Allah dengan benar sejak saat itu. Matius 3 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 21, Roma 6 ayat 2-5. Saya memuji Tuhan yang memberikan kepada kita Injil kebenaran air dan roh. Saya memuji Tuhan yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil air dan roh, dan yang sudah memindahkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dengan percaya kepada Injil yang benar ini, kita semua akan berjalan untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus. Apakah kesimpulan yang benar ketika kita memperhatikan 1 Yohanes 1 ayat 8-9 dari perspektif mereka yang percaya kepada Injil air dan roh? Bagian itu menjelaskan bahwa Injil air dan roh adalah Injil yang tidak terbatas dan kebenaran yang sejati. Saya ingin menjelaskan bagian Alkitab hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10 dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama diaplikasikan untuk mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, dan yang kedua diaplikasikan untuk mereka yang tidak percaya kepada Injil ini. Saya mengambil pendekatan ini karena Alkitab sendiri berbicara mengenai dua jenis manusia. Jenis yang pertama adalah mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka, karena tidak bisa memahami Injil air dan roh yang sebenarnya. Dan jenis yang satunya adalah yang hatinya sudah tidak memiliki dosa karena percaya kepada Injil air dan roh. Tuhan berbicara kepada kedua jenis manusia itu mengenai pentingnya doa pengakuan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil air dan roh dan kebenaran tentang pengakuan itu kepada semua manusia, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen. Inilah sebabnya Tuhan menjelaskan bagian dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10 ini kepada kedua jenis manusia itu. Apakah akibatnya ketika kita mengaplikasikan 1 Yohanes 1 ayat 8-10 di dalam kehidupan mereka yang masih memiliki dosa di dalam hatinya? Kita melihat bahwa iman mereka cacat. Pertama-tama, ketika kita mengaplikasikan bagian Alkitab hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10 di dalam diri mereka yang tidak memahami Injil air dan roh, kita mendapati sebuah kenyataan yang sangat luar biasa. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa mereka sudah diselamatkan dari segala dosa mereka hanya dengan mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka, meskipun dosa-dosa mereka masih ada di dalam hati mereka. Tetapi karena mereka masih memiliki dosa di dalam hati mereka,
Tidak ada jalan bagi mereka untuk lepas dari hukuman Allah. Kenyataannya, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali hidup di bawah murka Allah, karena mereka belum diselamatkan dari segala dosa mereka. Mereka tidak bisa dengan berani mengatakan di hadapan Tuhan bahwa mereka tidak memiliki dosa karena mereka memang tidak memiliki kebenaran yang memberikan keyakinan itu. Akan tetapi, orang-orang yang dilahirkan kembali bisa mengakui dengan berani bahwa mereka tidak memiliki dosa di dalam hati, karena Injil yang benar tidak hanya datang dalam perkataan kepada mereka, tetapi juga di dalam kuasa dan di dalam Roh Kudus serta di dalam keyakinan yang besar. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Jadi Rasul Yohanes sekarang memperingatkan kepada mereka yang masih memiliki dosa di dalam hatinya, bahkan saat mereka percaya kepada Yesus. Ia mengatakan, dengan kata lain, bahwa tidak ada manusia yang bisa mengatakan kalau ia sudah menerima pengampunan dosa di dalam hatinya, kecuali kalau ia terlebih dahulu sudah tidak memiliki dosa dengan percaya kepada firman Injil air dan Roh. Rasul Yohanes mengatakan, Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Di dalam bagian ini, ia mau menjelaskan bahwa Allah sudah membasuhkan semua orang berdosa dari dosa-dosa mereka dengan Injil air dan Roh, dan menjadikan mereka sebagai umatnya yang kudus. Jadi Anda perlu terlebih dahulu menguji hati Anda secara benar dan melihat apakah Anda sungguh-sungguh memiliki pengetahuan yang benar akan Injil air dan Roh. Kalau Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengar tentang firman Injil air dan Roh yang diberikan oleh Allah, dan inilah sebabnya Anda tidak mengetahuinya, yang harus Anda lakukan hanya membaca volume pertama dari buku tulisan saya yang berjudul Sudahkah Anda sungguh-sungguh dilahirkan kembali dari air dan Roh? Hepzibah Publishing House, 1998. Di sisi lain, kalau Anda belum percaya kepada Injil air dan Roh, meskipun Anda sudah mendengar dan memahaminya, dan bukannya karena Anda belum mengetahuinya, saya meminta Anda untuk menguji hati Anda apakah sudah benar atau belum dan percaya kepada Injil kebenaran air dan Roh ini. Kalau Anda memahami dan percaya kepada Injil kebenaran air dan Roh, Anda bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa hati Anda sudah tidak memiliki dosa. Tetapi kalau Anda tidak mau percaya kepada Injil ini meskipun Anda sudah mengetahuinya, dan kalau Anda mengatakan, walaupun masih berdosa, saya tidak memiliki dosa karena saya percaya kepada Yesus dan percaya kepada doktrin penentuan, Anda akhirnya akan sampai kepada pemahaman bahwa Anda menjadi pendusta di hadapan Allah. Rasul Yohanes dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada sekelompok orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas dari bagian di mana Yohanes menjelaskan bahwa Allah adalah terang. Ia mengimplikasikan di dalam pernyataan ini bahwa di dalam gereja mula-mula ada juga orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa karena mereka tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh. Dan bahwa sebagai akibatnya mereka menjadi pendusta yang mendustai diri mereka sendiri dan mendustai Allah. Rasul Yohanes adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil air dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Ia memahami dan percaya juga bahwa Yesus dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis menggenapi seluruh kebenaran Allah, dan dengan melakukan itu Yesus menanggung segala dosa dunia dan membasuhkan semuanya sekaligus.
semua kelemahan dari orang-orang percaya. Inilah sebabnya Rasul Yohanes menjelaskan mengenai Yesus Kristus di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sebagai Dia yang datang, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ini berarti bahwa Yohanes percaya kepada baptisan Yesus dan juga kepada darah di kayu salib sebagai hal yang sangat penting bagi keselamatan kita. Dari sudut pandang ini, mereka yang mengakui percaya kepada Yesus tanpa mengenal Injil air dan Roh pada akhirnya akan menjadi pendusta di hadapan Allah. Dengan kata lain, mereka yang hanya percaya kepada curahan darahnya di kayu salib tanpa disadari sedang menjadikan diri mereka sebagai pendusta. Meskipun mereka mengatakan dengan bibir mereka bahwa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, karena dosa masih ada di dalam hati mereka, mereka tidak bisa menangkap kuasa dari doa pengakuannya sebenarnya. Semua doa pengakuan mereka hanya sekedar menjadi sia-sia saja. Agar mereka bisa menaikkan doa pengakuan yang sebenarnya, mereka harus terlebih dahulu percaya kepada Injil air dan Roh. Karena Rasul Yohanes percaya kepada Injil air dan Roh, ia memberikan penjelasan mengenai pengakuan yang benar melalui firman kebenaran yang ditemukan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-10 kepada mereka, baik yang sudah percaya kepada Injil air dan Roh ataupun tidak. Ia menjelaskan kepada mereka dengan kata lain bahwa kalau mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dosa di hadapan Yesus Kristus, bahkan tanpa memiliki iman apapun kepada Injil air dan Roh, mereka sebenarnya berdosa terhadap Dia. Karena itu, mereka harus terlebih dahulu memahami tentang Injil air dan Roh yang dipercayai oleh Rasul Yohanes, dan kemudian memahami juga mengenai bagaimana menaikkan doa pengakuan dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Banyak orang Kristen di dunia ini yang masih berpikir bahwa mereka percaya kepada Yesus, meskipun mereka tetap tidak memahami tentang Injil kebenaran air dan Roh. Mereka tanpa sengaja sudah mendustai diri mereka sendiri dan berusaha untuk bahkan mendustai Allah, karena mereka sedang menghipnotis diri mereka sendiri. Orang-orang demikian yang hanya percaya kepada darah di kayu salib tidak bisa tidak hidup di dalam iman dusta mereka. Karena itu, mereka semua yang memiliki dosa di dalam hati, meskipun mereka sudah mengaku percaya kepada Yesus atau tidak, harus terlebih dahulu percaya kepada kebenaran air dan Roh. Hanya dengan itu mereka bisa mengucapkan syukur kepada Allah. Dengan demikian, untuk menaikkan doa pengakuan yang benar kepada Allah, Anda harus terlebih dahulu percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh. Apa yang harus Anda percayai? Apakah Anda hanya perlu percaya kepada korban di kayu salib yang sudah Anda percaya dan pahami? Atau apakah Anda harus percaya kepada baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan juga darah di kayu salib? Injil yang mana? Dengan kata lain, yang Anda pikir benar. Dalam Yohanes 3 ayat 1-10, Yesus mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga, manusia harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Kita semua harus menerima pengampunan dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Mereka yang belum menerima pengampunan dosa harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Hati saya masih memiliki dosa. Saya mengakui bahwa saya tidak bisa menghindar dari hukuman darimu atas dosa-dosa saya. Bebaskanlah saya dari segala dosa dan penghukuman Yang Anda saya. pikir benar. Demikian. Dalam Yohanes 3 ayat 1-10,
Yesus mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga, manusia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita semua harus menerima pengampunan dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan roh. Mereka yang belum menerima pengampunan dosa harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Hati saya masih memiliki dosa. Saya mengakui bahwa saya tidak bisa menghindar dari hukuman darimu atas dosa-dosa saya. Bebaskanlah saya dari segala dosa dan penghukuman saya. Demikianlah seharusnya mereka berdoa. Allah kemudian akan memberikan firman Injil air dan roh, kebenaran keselamatan yang dipersiapkannya bagi orang-orang yang demikian, dan menyelamatkan mereka. Anda harus berdoa kepada Tuhan. Orang berdosa harus terlebih dahulu berdoa agar Tuhan menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan pengakuan yang benar dari orang-orang yang dilahirkan kembali kepada Allah. Anda harus terlebih dahulu memiliki pemahaman akan Injil air dan roh, dan dengan itu menghapuskan segala dosa dengan iman dan menjadi orang yang didiami oleh terang dari Allah. Kalau Anda memiliki Injil yang benar ini dan percaya dengan sepenuh hati Anda bisa dibasuhkan dari segala dosa yang masih ada di dalam hati Anda sampai saat ini. Di dalam Injil air dan roh ini ditemukan kebenaran yang memampukan semua manusia untuk dibasuhkan dari segala dosanya. Adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan roh, bahwa hati kita kemudian bisa menjadi tidak memiliki dosa. Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa barang siapa yang mengatakan kepada Allah bahwa ia tidak memiliki dosa, tanpa memiliki iman kepada Injil air dan roh ini, adalah berdusta bahkan kepada hati nuraninya sendiri. Orang-orang yang demikian tidak lebih dari sekedar pendusta, dan mereka adalah jenis orang-orang yang terus terang saja tidak memiliki keinginan untuk percaya kepadanya. Apakah manusia hanyalah makhluk yang tidak bisa tidak melakukan dosa? Ya, inilah sebabnya kita memerlukan Injil air dan roh yang dengannya Tuhan sudah membasuhkan segala dosa kita. Bahwa semua manusia pada dasarnya dilahirkan dengan banyak dosa ke dalam dunia ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Tidak ada orang yang lahir tanpa dosa. Inilah sebabnya semua sudah berdosa melawan Allah sepanjang kehidupan mereka. Dan inilah sebabnya semua harus mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa. Karena itu, semua yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki dosa dan yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berdosa adalah orang-orang yang sombong dan kurang ajar di hadapan Allah. Anda harus sadar bahwa Allah itu Maha Tahu. Dengan hukumnya, Allah dengan jelas menunjukkan bahwa kita sudah melakukan segala macam dosa, dan dengan itu menjelaskan bahwa semua manusia adalah orang-orang berdosa yang melawan Allah di setiap waktu. Kalau mereka meski demikian, masih ada yang mengatakan kepada Allah bahwa mereka tidak pernah melakukan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 10. Tidakkah mereka memahami bahwa hal itu membuat mereka menjadi pendusta di hadapan Allah? Barang siapa mengatakan bahwa ia tidak memiliki dosa, berarti ia menolak kasih Allah dan menghina Dia. Allah mengatakan bahwa kita semua senantiasa melakukan dosa. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ia mengatakan bahwa kita memang dilahirkan dengan unsur dosa. Meski demikian, kalau ada orang yang tetap mengatakan bahwa ia tidak memiliki dosa, ia termasuk orang yang meremehkan Allah, yang menolak kebenarannya, dan yang sedang menuju kepada kebinasaannya sendiri. Tidak seorang pun boleh mengatakan demikian.
Karena itu, ketika kita mau mengaplikasikan bagian dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10 di dalam hati orang-orang Kristen zaman ini yang masih tetap memiliki dosa, kita bisa melihat bahwa semua iman mereka bertentangan dengan firman Allah dan bahwa mereka berdusta kepadanya serta melakukan dosa yang besar terhadapnya. Kunci utama di dalam bagian ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak menerima pengampunan dosa tetapi mengakui tidak memiliki dosa di dalam hatinya, ia mendustai tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga Allah, dan bahwa orang-orang yang demikian tidak akan dinyatakan dustanya, karena firman Injil air dan roh masih tidak ditemukan di dalam hati mereka. Satu hal yang harus kita pahami di hadapan Allah adalah bahwa meskipun kita menolak untuk mengakui dosa-dosa kita, kecuali kalau kita memahami dan memiliki iman kepada Injil air dan roh, maka dosa-dosa kita tidak akan dilenyapkan. Dengan kata lain, satu-satunya cara Anda bisa menjadi paham akan segala dosa Anda dan dibasuhkan dari dosa-dosa itu di hadapan Allah adalah dengan memiliki pemahaman akan Injil kebenaran air dan roh yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan saya, dan memiliki iman kepada kebenaran ini. Ketika Anda memiliki pemahaman ini dan memelihara kebenaran itu di dalam hati Anda, dengan iman inilah kemudian Anda bisa dibasuhkan dari segala dosa Anda dan menjadi anak-anak Allah. Kita semua harus mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita perlu memahami bahwa meskipun kita semua sudah berdosa di hadapan Allah, karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memiliki pengenalan akan Injil air dan roh, maka kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Allah tidak pernah menganggap mereka yang masih memiliki dosa sebagai orang-orang yang tidak berdosa. Karena itu, kita semua harus memelihara di dalam hati kita pemahaman akan Injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan, dan kita semua harus mempercayainya. Dan kemudian, melalui pengenalan akan Injil air dan roh, kita semua harus memahami makna dari doa pengakuan yang dinaikkan oleh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Apakah Allah sungguh-sungguh setia? Ya, Tuhan adalah setia sehingga Ia menghapuskan segala dosa di sepanjang kehidupan kita dengan Injil air dan roh. Mengaplikasikan bagian ini di dalam kehidupan orang-orang benar. Sekarang mari kita mengaplikasikan 1 Yohanes 1 ayat 9 kepada orang-orang benar yang percaya kepada Injil air dan roh. Tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9-10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mereka yang percaya kepada firman Injil air dan roh memahami bahwa Tuhan sudah dan sekaligus membasuhkan segala dosa yang mereka lakukan karena kekurangan mereka ketika masih hidup di dunia ini, dan bahwa dengan itu Ia sudah menyelamatkan mereka. Karena mereka dengan teguh percaya kepada kebenaran itu, hati mereka bisa dipelihara oleh kuasa dari Injil air dan roh. Ketika mereka mengakui segala dosa mereka dengan iman kepada Injil yang benar, bahkan meski kita melakukan dosa setiap hari, setiap kali kita mengakui iman kita kepada Injil air dan roh, Yesus Kristus, pembela kita, menyatakan kepada kita bahwa Ia sudah menghapuskan bahkan dosa-dosa itu lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Dengan demikian,
mereka yang dilahirkan kembali dari air dan roh bisa menerima Injil kebenaran dengan iman sebagai bukti akan kenyataan bahwa hati mereka sudah dibasuh dari segala dosa dan menjadi putih seperti salju. Dengan mengaplikasikan 1 Yohanes 1 ayat 9 kepada diri mereka sendiri, orang-orang benar bisa menegaskan anugerah keselamatan bahwa segala dosa itu sudah dibasuhkan oleh Tuhan setiap kali mereka mengakui dosa-dosa harian mereka atas dasar Injil air dan roh. Bagian di dalam ayat 9, Ia adalah setia dan adil, berarti bahwa Tuhan sudah menghapuskan pelanggaran yang di masa yang akan datang dengan kuasa Injil air dan roh yang diberikannya kepada kita. Bagian ini juga mengandung makna bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita yang tidak bisa tidak melakukan dosa karena kekurangan kita dari segala dosa kita melalui Injil air dan roh. Orang-orang benar juga melakukan dosa setiap hari, tetapi mereka tidak bisa menjadi orang berdosa sekali lagi karena dipenuhi dengan dosa pribadi, sebab mereka bisa memperbaharui pengenalan mereka akan kebenaran secara lebih konkret lagi dengan mengakui dosa-dosa mereka di dalam kuasa Injil air dan roh. Demikianlah bagian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 memberikan kuasa Injil air dan roh kepada orang-orang yang dilahirkan kembali setiap kali mereka mengakui dosa-dosa mereka di dalam kebenaran. Allah sudah berjanji di dalam perjanjian lama bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, dan ketika saatnya tiba, Ia mau menggenapi janji keselamatan ini melalui Yesus Kristus. Karena itu, Tuhan datang ke dunia ini, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib ketika memikul kelemahan orang-orang berdosa, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah membasuhkan segala dosa kita sekali untuk selamanya, dan dengan itu menggenapkan janjinya sekali untuk seterusnya. Apa yang dinyatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 kepada kita? Ia menyatakan bahwa dengan Injil air dan roh, Tuhan sudah melenyapkan segala dosa pribadi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 menunjukkan kebenaran bahwa Tuhan sudah menyelenyapkan semua dosa pribadi kita dengan kuasa Injil air dan roh. Tuhan kita sudah melenyapkan segala dosa dunia dengan kuasa Injil ini. Ini berarti, karena itu, bahwa segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sudah dibasuhkan dengan kuasa firman. Karena orang-orang benar juga melakukan dosa ketika ia hidup di dunia ini, mereka juga harus senantiasa memandang kepada kuasa Injil air dan roh, dan percaya kepada firman kebenaran yang sudah membasuhkan segala dosa mereka, dengan secara terus terang mengakui segala dosa yang sudah mereka lakukan. Meskipun kita adalah orang-orang benar di hadapan Allah, kita tidak lain hanyalah manusia yang lemah, yang tidak bisa tidak melakukan dosa kepadanya setiap hari. Inilah sebabnya dengan menempatkan iman kita kepada kuasa Injil air dan roh, kita harus memandang kepada Tuhan yang sudah menguduskan kita. Meskipun kita adalah orang-orang benar, kita juga perlu mengakui dosa-dosa kita dengan dasar iman kepada firman. Dengan melakukan hal itu, kita bisa memelihara hati kita untuk senantiasa kudus. Ada tertulis, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Ini berarti bahwa bahkan orang-orang benar yang melakukan dosa kepada Allah setiap hari. Karena itu, bagi kita juga sangatlah tepat dan layak untuk mengadakan pengakuan dosa kita setiap kali kita melakukannya, dengan menempatkan iman kita kepada firman Injil air dan roh. Yang harus kita pahami di hadapan Allah adalah bahwa tidak ada seorang pun
yang dihapuskan dosa-dosanya hanya karena pengakuannya itu, dan hanya ketika pengakuan itu didasari oleh iman kepada firman Injil air dan roh saja, kemudian dosa-dosa itu dihapuskan. Karena kita adalah orang-orang benar yang memiliki Injil air dan roh yang diberikan oleh Allah, kita harus menyelesaikan dosa-dosa harian kita dengan iman kita kepada Injil itu. Ini orang-orang benar yang baru saja saya bicarakan tadi, menunjuk kepada mereka yang memiliki iman kepada Injil air dan roh. Iman kita adalah iman yang percaya kepada firman Injil air dan roh. Dan iman ini adalah seperti menabur uang dalam jumlah yang banyak di bank, yang bisa kita ambil untuk kita gunakan pada waktunya. Ketika Anda dan saya memiliki iman kepada Injil air dan roh di hadapan Allah, dan ketika kita menunjukkan iman ini kepadanya dan datang ke hadiratnya dengan iman ini, kita bisa terus memiliki persekutuan yang benar dengan Allah yang kudus ini, meski kita memiliki kelemahan. Bahkan bagi kita orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, kalau kita tidak mengakui segala dosa kita dan menegaskan sekali lagi bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan Injil kebenaran air dan roh, tidak akan ada persekutuan yang benar dengan Allah. Karena kita melakukan dosa setiap kali, agar kita memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, mutlak diperlukan adanya pengakuan setiap hari akan dosa-dosa kita. Mari kita sekali lagi mengaplikasikan firman ini kepada mereka yang masih berdosa. Bagi mereka yang masih belum datang kepada terang Allah karena tidak memahami Injil air dan roh, dengan dasar iman yang bagaimana mereka akan mengakui dosa mereka di hadapan Allah. Mereka memiliki dosa di dalam hati mereka karena mereka tidak mau percaya kepada Injil air dan roh. Orang-orang yang demikian, yang tidak memiliki firman keselamatan yang benar di dalam hati mereka, berusaha untuk membasuhkan dosa-dosa harian mereka dengan menaikkan doa pertobatan kepada Allah. Tetapi iman yang demikian adalah iman yang cacat. Bagi semua orang-orang berdosa tanpa iman kepada Injil air dan roh, sangat sia-sia untuk mengakui dosa-dosa mereka setiap hari, dan mereka juga tidak akan dibasuhkan dari dosa-dosa mereka. Kita semua harus memahami kebenaran ini. Di masa Perjanjian Lama, bangsa Israel tidak bisa menjadi benar sepenuhnya melalui korban yang dipersembahkan di kemah suci. Ibrani 10 ayat 1-3. Tetapi untuk menggenapi janjinya dengan setia, Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan orang-orang percaya, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tidak berdosa dan yang sempurna. Jadi, orang-orang berdosa tidak bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka, hanya sekedar dengan menaikkan doa mengakui dosanya. Sebelum mereka terlebih dahulu memiliki iman kepada Injil yang benar. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang Kristen di zaman ini berusaha untuk membasuhkan dosa-dosa mereka dengan mempersembahkan apa yang setara dengan korban yang tidak sempurna itu di zaman modern ini, menaikkan doa pertobatan mereka. Hari ini, mereka yang mengaku percaya kepada Yesus tanpa memahami kebenaran Injil air dan roh secara salah berpikir bahwa hanya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosa mereka kemudian akan dibasuhkan ketika mereka mengakuinya kepada Tuhan. Tetapi tidak ada dosa yang akan dihapuskan hanya dengan mengakuinya. Yang sedang saya jelaskan adalah ini: keyakinan bahwa orang bisa membasuhkan dosa-dosanya melalui Injil, doa-doa pengakuannya tanpa memiliki iman kepada Injil air dan roh, bukanlah iman yang benar, dan tidaklah lebih dari hanya sekedar iman yang kosong. Namun meski demikian, banyak orang yang karena salah paham akan berita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9
mengenai pengakuan, masih berusaha untuk menerima pengampunan dosa mereka melalui doa pertobatan yang demikian. Tuhan tidak membasuhkan dosa-dosa Anda hanya karena Anda mau mengakuinya. Hanya ketika Anda percaya kepada Injil kebenaran air dan roh sajalah, kemudian Anda bisa membasuhkan segala dosa harian Anda. Ini karena Tuhan kita dengan menanggung segala dosa dunia, melalui baptisan dan mencurahkan darahnya, sudah membasuhkan segala dosa itu. Pembasuhan dosa-dosa Anda dengan demikian menjadi mungkin terjadi hanya ketika Anda mengenal firman ini dan percaya kepada kebenaran ini. Demikianlah, kecuali kalau Anda percaya kepada firman Injil air dan roh yang sejati di dalam hati Anda, maka Anda tidak akan bisa membasuhkan segala dosa yang Anda lakukan. Sebagaimana yang Anda ketahui, dengan menempatkan iman Anda hanya kepada darah di kayu salib, segala dosa Anda tidak akan bisa dihapuskan. Anda mungkin berpikir bahwa dosa-dosa Anda sudah dibasuhkan hanya dengan percaya kepada darah itu, tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda tidak bisa menyangkali kalau dosa-dosa Anda masih ada di dalam hati Anda. Ini tidak diragukan lagi. Mungkin ada orang kemudian yang bertanya-tanya apakah Injil air dan roh itu Injil yang baru muncul di zaman ini saja. Tetapi bukan demikian. Saya akan menunjukkan kepada Anda dari dalam kitab suci bahwa Injil air dan roh yang saya jelaskan sudah ada sejak zaman para rasul, dan bahwa Injil inilah yang diyakini oleh para rasul sejak awalnya. Pertama-tama, Rasul Yohanes menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh dan memberitakan Injil ini. 1 Yohanes 5 ayat 3-10. Yang kedua, Rasul Petrus juga percaya kepada baptisan yang diterima Yesus Kristus sebagai kebenaran pengampunan dosa. 1 Petrus 3 ayat 21. Yang ketiga, Paulus juga percaya kepada baptisan Yesus dan curahan darahnya sebagai pengampunan pembasuhan dosa. Roma 6 ayat 2-5. Tidak cukup waktu untuk mendaftarkan bukti-bukti dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru akan kebenaran ini, bahwa Yesus sudah membasuhkan segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Apakah sekarang Anda memahami dan percaya kepada Injil air dan roh? Kalau Anda percaya di dalam hati Anda kemudian akan memahami bahwa segala dosa Anda dibasuhkan sekali untuk selamanya dengan kuasa Injil yang benar ini. Dengan Injil air dan roh, Tuhan sudah membasuhkan bahkan segala dosa pribadi Anda sendiri yang Anda lakukan setiap hari. Anda juga harus percaya kepada Injil air dan roh dengan hati Anda. Tetapi bagaimana dengan mereka yang masih memiliki dosa di dalam hati mereka? Bagaimana dan dengan iman jenis bagaimana? Mereka harus mengakui dosa-dosa mereka. Mereka harus berhenti menaikkan doa pengakuan yang tidak berdasar demikian. Mereka harus mengaku dosa-dosa mereka dengan menempatkan iman mereka kepada Injil air dan roh. Mereka terlebih dahulu harus mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang terus melakukan dosa sampai hari kematian mereka. Dan mereka harus percaya dan mengakui bahwa dengan Injil air dan roh, Tuhan sudah menyelamatkan bahkan orang-orang berdosa seperti mereka. Tentu saja, mereka yang percaya kepada Injil air dan roh juga harus mengaku dosa-dosa harian mereka melalui iman mereka kepada Injil air dan roh. Kalau kita tidak mengaku dosa-dosa harian kita kepada Allah, kita akhirnya akan menjauh dari persekutuan dengan Allah. Inilah sebabnya orang-orang benar perlu mengakui dosa-dosa mereka secara lebih terperinci, sehingga mereka bisa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan di dalam terang kebenaran itu akan bertahan selama kita dengan jujur mengakui dosa-dosa kita dengan iman kita kepada kebenaran. Tetapi
kalau mereka mengabaikan pengakuan akan dosa-dosa harian kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Dia tidak bisa bertahan lama. Mereka yang tidak mau menerima atau mengakui dosa-dosa mereka akan secara bertahan terpisah dengan Allah. Dengan jenis iman yang bagaimana? Kemudian, orang-orang benar harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan yang benar dan adil, 1 Yohanes 1 ayat 9, sudah menghapuskan segala dosa kita dengan menerima baptisannya dan dihukum di kayu salib bagi dosa-dosa itu. Dan kita harus mengakui dosa-dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada kebenaran ini. Dengan mengakui dosa-dosa kita melalui iman kita kepada Injil air dan Roh, kita harus lepas dari semua kegelapan. Kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, harus mengakui kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh terikat dengan dosa sampai kematian kita. Dan kita harus percaya kepada Injil air dan Roh dan berdiam di dalam kuasa Injil ini. Pengakuan iman yang benar ini lebih dari cukup untuk membuat kita berdiam di dalam iman yang percaya kepada Injil air dan Roh, dan untuk membasuhkan segala dosa kita. Demikianlah kita harus memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang lain juga, dan caranya kita dimampukan untuk datang kepada Allah di dalam kekudusan dan dengan hati nurani yang bersih. Ini membuat kita menjadi prajurit Allah yang benar dan menang dalam peperangan rohani dengan iman. Adalah karena orang-orang benar sudah percaya kepada Injil air dan Roh, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan Allah untuk memuji Allah yang sudah menghapuskan segala dosa mereka, dan untuk berdiam dan hidup di dalam terangnya sampai selamanya. Percayalah kepada kebenaran ini dan masukkan ke dalam hati Anda. Kita yang percaya kepada Injil air dan Roh juga melakukan dosa setiap hari, karena kita memang memiliki kelemahan di dalam daging kita. Bagaimana? Kemudian, kita harus mengakui dosa-dosa itu. Apakah cukup untuk mengakui dengan terperinci seperti mengatakan, "Tuhan, saya melakukan dosa ini dan itu"? Tidak. Pengakuan dosa yang bagi kita orang-orang benar adalah mengakui hakikat kita yang sebenarnya kepada Allah, yaitu untuk mengakui kepada Allah bahwa kita memang terikat kepada dosa sampai hari kematian kita, dan berdiam di dalam iman yang percaya kepada firman Injil air dan Roh. Kita bisa membuat pengakuan yang benar kepada Tuhan dengan mengakui hakikat kelemahan daging kita. Apakah orang-orang benar atau orang-orang berdosa? Ketika berkaitan dengan pengakuan dosa seseorang, kita semua harus mengakui bahwa hakikat dasar dari daging mereka adalah sedemikian sampai mereka tidak bisa menghindar dari dosa, dan mereka harus mengakui bahwa mereka melakukan dosa setiap waktu, bukan hanya dengan daging mereka, tetapi dengan pemikiran juga. Dengan cara ini, mereka mengaku dosa dengan benar kepada Allah, dan mereka harus memiliki iman yang senantiasa berpegang dan percaya kepada Injil air dan Roh, yaitu kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan sudah menghapuskan dosa kita sekali untuk selamanya melalui baptisan dan curahan darahnya, dan bahwa Ia sudah menunjukkan kepada kita kuasa keselamatan yang benar. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh di hadapan Allah akan memahami betapa efektifnya kuasa Injil keselamatan ini ketika diaplikasikan kepada hatinya orang-orang percaya untuk dibasuhkan dari segala dosa-dosanya. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh dengan hati kita, sehingga kita bisa membasuhkan dosa-dosa dari hati nurani kita. Dan adalah karena hal inilah kita kemudian bersyukur kepada Tuhan. Lebih lagi, karena iman kepada Injil ini sudah membasuhkan hati nurani kita juga, maka Ia memampukan kita untuk menghadap Allah dengan hati nurani yang benar.
1 Petrus 3 ayat 21. Ketika kita percaya kepada Injil air dan Roh, hati nurani iman kita yang benar membawa kita kepada kebenaran Allah sampai selamanya. Hal itu juga memampukan kita untuk berdiam di dalam terang dan melakukan pekerjaan Allah selamanya di dalam terang ini. Dengan demikian, iman kepada Injil air dan Roh ini mutlak sangat diperlukan bagi orang-orang benar dan orang-orang berdosa juga. Bagaimana Daud mengakui dosa ketika melakukan dosa? Ia mengaku hakikat dasarnya di hadapan Allah. Iman Daud yang memancarkan pengakuan iman yang benar kepada Allah dinyatakan di dalam Mazmur 50 ayat 7-9. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Karena Tuhan menghendaki kebenaran di dalam batin kita, Daud mengakui kepada Allah, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tuhan, inilah diriku yang sebenarnya. Aku terikat kepada dosa sampai aku mati. Demikianlah hakikat dasarku. Daud mengaku kepada Allah, dengan kata lain, dengan cara demikian. Melalui pengorbanan pada hari raya pendamaian yang dipersembahkan di kemah suci, Daud sudah dibasuhkan dari segala dosanya dengan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, yang akan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa Daud. Ketika Daud mengakui dosa-dosanya, ia mengakui hakikat dasar keberdosaannya kepada Allah dan memandang kepada belas kasihan Tuhan. Ia mengakui kepada Tuhan bahwa pada dasarnya ia tidak bisa menghindar dari melakukan dosa, dan bahwa ketika ia diciptakan di dalam kandungan ibunya, ia dikandung di dalam dosa. Dalam pengakuannya ia mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa besar sejak lahir. Tuhan, karena saya hanya sekedar setumpuk dosa, saya berzina dengan Betsheba. Dan saya membunuh tentaramu yang setia. Saya berdusta kepada bangsaku dan bahkan kepadamu. Jadi saya menghujat engkau, dan saya melanggar semua dasar titahmu. Demikianlah pengakuannya. Dengan kata lain, Daud mengakui kepada Tuhan bahwa inilah keberadaan dasarnya. Ketika Anda dan saya mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kita harus mengakui dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dan ketika kita mengakui dosa-dosa kita, tidak cukup bagi kita hanya dengan mengakui satu dosa setiap harinya. Namun, kita harus mengakui bahwa pada dasarnya kita adalah benih dosa yang tidak bisa tidak melakukan dosa sampai hari kita mati. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Injil air dan Roh. Adalah dengan percaya kepada Tuhan bahwa Ia sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Melalui Injil air dan Roh inilah sehingga hati kita bisa dibasuhkan secara sempurna. Ketika kita membuat pengakuan yang benar di hadapan Allah dan memiliki iman yang konkret kepada Injil air dan Roh, kita bisa bersyukur kepadanya atas keselamatan anugerah dan melakukan pekerjaan Allah dengan konsisten tanpa diikat oleh kelemahan kita. Hanya ketika Anda mengakui kelemahan dasar Anda sajalah, kemudian Anda bisa bersyukur kepada Tuhan atas Injil pengampunan dosa yang diberikannya kepada Anda.
Dan hanya ketika Anda berdiam di dalam terang Tuhan, dengan percaya kepada Injil air dan Roh inilah, Anda kemudian bisa menjadi para pekerja yang memberitakan terang keselamatan kepada mereka yang masih belum memahami Injil yang sejati ini. Dalam Mazmur 51, Daud berdoa kepada Allah untuk memulihkan sukacita keselamatannya, dan ia berdoa agar Allah akan memampukan dia untuk memberitakan jalan kebenarannya kepada mereka yang belum mengenal jalan itu. Kita juga seperti Daud, kita juga sudah diselamatkan dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh Yesus. Yesus sudah dengan setia menjadikan kita yang percaya kepada Injil yang sempurna ini orang-orang benar di hadapan Allah. Dengan firman Injil air dan Roh ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan pengampunan dosa yang lebih dari cukup untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan kita pada dasarnya memahami kelemahan kita. Karena kita memang makhluk dan umat manusia, kita melakukan dosa setiap waktu sepanjang kita menjalankan kehidupan kita. Jadi kita cenderung melihat kelemahan kita sendiri, dan kita senantiasa terikat oleh dosa dan kelemahan kita. Sementara itu, kita meratapi diri kita sendiri, bertanya-tanya, mengapa kita bisa menjadi sangat lemah dan tidak memiliki cara untuk mengatasi kelemahan dosa kita. Lalu kita tetap berkanjang di dalam dosa kita. Tetapi dengan percaya serta meyakini Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa membasuhkan segala dosa kita. Inilah sebabnya Ia membasuhkan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil air dan Roh. Karena itu, kalau seseorang dengan jelas menerima pengampunan dosa-dosanya dari Allah melalui iman, akan tetapi meski demikian ia hanya memiliki sedikit saja sukacita sesudah menerima keselamatan di dalam hatinya, maka ia adalah orang yang belum mengakui dosa-dosanya kepada Allah dengan menampakkan keyakinannya kepada Injil air dan Roh. Pengakuan yang benar itu didasarkan kepada iman yang benar yang menguatkan roh kita yang lemah. Sekarang, kita harus memahami apakah pengakuan yang benar itu. Dan kita harus memahami kuasa dari pengakuan yang benar. Tuhan kita sudah mengatakan kepada kita semua tentang kuasa dari Injil air dan Roh. Ketika kita mengakui kepada Allah seperti Daud, bahwa kita pada dasarnya terikat akan dosa sampai hari kematian kita, Yesus kemudian memenuhi hati kita dengan anugerah pengampunan dosa darinya, yang sudah membasuhkan dosa-dosa kita melalui Injil air dan Roh. Dan Injil yang indah ini mendorong kita untuk memberitakan Injil yang berkuasa ini dengan menyegarkan hati kita. Hal inilah yang membuat kita memuliakan Tuhan setiap waktu. Singkatnya, kuasa Injil ini memampukan kita untuk tidak terikat oleh kelemahan kita sendiri, untuk menjelaskan kebenaran Allah kepada dunia ini, dan untuk memiliki hati yang penuh syukur dan terima kasih kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah yang memulihkan kita dengan iman. Haleluya. Saya menaikkan syukur dan memuji Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Apakah yang dikehendaki Allah dari kita, orang-orang yang dilahirkan kembali?
adalah agar kita tidak terikat oleh kelemahan kita sendiri, tetapi dengan gencar bekerja bagi Injil Allah dengan iman. Sekali kita menerima pengampunan dosa kita, Allah menghendaki agar kita tidak terikat oleh kelemahan kita, tetapi melakukan pekerjaannya dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Meski kita mungkin memiliki kelemahan kita, Allah menghendaki agar kita memiliki iman yang benar, mengakui kecemaran kita, bersyukur kepadanya karena menyelamatkan orang-orang seperti kita, dan menjalani kehidupan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada semua orang-orang berdosa. Allah menghendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya memberitakan jalan kebenarannya, Injil air dan Roh meski di tengah-tengah kelemahan mereka. Allah menghendaki kita memerdekakan diri kita dari semua kelemahan, dengan mengakui hakikat kita yang sebenarnya di hadapannya. Dan Ia sangat berkenan ketika kita memberikan korban pujian yang benar di dalam iman. Saudara seiman, ketika berkaitan dengan pengakuan dosa Anda harus memahami bahwa mengatakan kepada Allah bahwa Anda tidak memiliki dosa adalah sama dengan menjadikan Dia pendusta. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa terhadap Allah. Semua manusia melakukan dosa. Meski demikian, Injil air dan Roh bisa membasuhkan dosa-dosa kita sepenuhnya. Dengan demikian, dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh, kita harus semakin mendekat kepada Allah dan memuliakan Dia. Meskipun kita percaya kepada Injil air dan Roh, kita juga mengakui bahwa kita manusia juga, bahwa kita terikat oleh dosa sampai mati. Sekarang, kita harus mengakui kelemahan kita, dan kita harus senantiasa mengakui kelemahan kita dan iman kita kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Allah. Hanya setelah itu kita bisa mengenakan kuasa yang akan memerdekakan kita dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kita memang harus dimerdekakan dari segala dosa yang sudah mengikat kita dalam belenggu dengan percaya kepada Injil air dan Roh ini. Sebagaimana Samson memutuskan semua tali yang mengikat tangannya. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Kita juga harus mengalahkan kelemahan kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan iman kita kepada Injil yang indah ini, kita harus melepaskan diri dari semua kelemahan kita, berdiri tegak, dan menjalani kehidupan yang mempermuliakan Allah. Kita semua diikat oleh dosa sampai hari kematian kita. Tetapi dengan mengakui bahwa kita memang ditentukan untuk melakukan dosa sampai nafas terakhir kita, dengan percaya kepada Injil air dan Roh, dan berdiam di dalam iman ini, kita semua harus meninggikan kebenaran Allah. Allah sudah memulihkan kita dengan jiwa-jiwa yang tidak memiliki dosa. Ia sudah memberkati kita untuk menjadi manusia yang memuliakan Dia dan memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Adalah untuk membuat kita mengenakan berkat yang demikian, sehingga Ia menggunakan kata pengakuan di dalam bagian Alkitab hari ini. Apakah Anda memahami apa pengakuan yang sebenarnya itu? Rasul Yohanes berbicara kepada orang-orang berdosa dan juga kepada orang-orang benar. Karena itu,
Kalau ada orang berdosa yang duduk di dalam gereja Allah yang belum mengenal Injil air dan Roh, kita harus terlebih dahulu memberitakan Injil yang benar ini kepadanya, sehingga ia terlebih dahulu akan percaya kepada Injil yang indah ini dan menerima pengampunan dosa di dalam hatinya. Hanya setelah itu ia kemudian bisa menerima pengampunan dosa dengan kuasa Injil dan memiliki persekutuan yang benar yang masuk ke hati dengan sesama orang-orang benar. Bagaimanakah orang-orang berdosa mengakui dosa? Mereka cukup giat dalam berdoa untuk mengakui dosa harian, tetapi mereka tidak percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Sebaliknya, mereka terus mengatakan kepada mereka sendiri bahwa mereka entah bagaimana bisa menjadi tidak memiliki dosa lagi. Tetapi karena mereka belum menerima pengampunan dosa karena tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh, mereka masih berada di bawah dosa. Jadi meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus, kehidupan iman mereka berakhir dalam rawa pertentangan karena masih ada dosa di dalam hati mereka. Dengan kata lain, meski mereka percaya kepada Yesus, mereka senantiasa lemah, dan karena mereka dibelenggu oleh kelemahan, mereka menjadi orang-orang munafik di hadapan Allah dan manusia. Beberapa pendeta mengatakan bahwa mereka juga memiliki dosa dan mengajarkan kepada jemaat mereka untuk mengakui dosa setiap hari. Bagi mereka, pengakuan hanyalah kesamaan dari kata doa pertobatan. Mereka bahkan menaikkan doa pertobatan mereka secara terbuka di depan umum dalam setiap pertemuan. Tetapi meski seseorang bahkan sampai membuat pengakuan yang demikian setiap hari, tidaklah ia senantiasa kekurangan iman. Alasannya adalah karena kecuali seseorang memiliki iman kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan, dosa-dosanya tidak bisa dibasuhkan meski bagaimana ia bersungguh-sungguh mengakuinya. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Anda bisa dibasuhkan dari segala dosa Anda hanya dengan menaikkan doa pertobatan Anda? Tidak ada yang bisa menerima pembasuhan dosa yang benar kalau ia tidak memiliki iman kepada Injil air dan Roh. Di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel memberikan kurban penghapus dosa untuk dosa-dosa harian mereka. Tetapi apakah ada yang bisa mempersembahkan korban yang demikian secara sempurna? Tidak. Tidak seorang pun di hari apapun, seorang Israel akan melakukan dosa di pagi hari dan memberikan korban penghapus dosanya. Ia kemudian akan melakukan dosa lagi pada siang harinya dan mempersembahkan korban lagi. Namun ia akan melakukan dosa di sore harinya serta mempersembahkan korban lagi. Dan sebelum ia tidur, ia akan mendapati dirinya melakukan dosa lagi. Dan sekali lagi, diperlukan adanya korban penghapus dosa lagi. Dan yang terjadi, dengan kata lain, korban yang demikian tidak ada habisnya. Jadi, para imam akan selalu sibuk. Tetapi apakah Anda bisa mempersembahkan korban penghapus dosa secara sempurna? Tidak seorang pun di antara Anda yang bisa melakukannya. Saya yakin bahwa bahkan orang yang paling saleh sekalipun
hanya akan bisa mempersembahkan tidak lebih dari 30% korban penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukannya. Suatu saat, saya mendengar sebuah kesaksian aneh dari seorang pendeta yang mendirikan sebuah organisasi misi di Korea. Ia menyaksikan tentang kelahiran barunya demikian. Ketika saya menjadi pemimpin kelompok Kristen di universitas saya dirancang untuk berbicara secara pribadi dengan Presiden Jeong Hee-park oleh seorang pendeta yang merupakan sahabat dari presiden itu. Sementara saya menunggu pendeta itu di depan kantornya untuk berangkat bersama dia ke kediaman presiden, saya memutuskan untuk menegur presiden karena sikapnya sebagai diktator. Hati saya saat itu dipenuhi dengan sesuatu yang seperti wahyu nubuatan. Sekretaris dari pendeta itu mengatakan bahwa saya harus menunggu selama beberapa jam, karena pendeta itu masih berdoa. 2 jam berlalu, dan akhirnya dia keluar. Ia lalu menunjuk kepada saya dan mengatakan, "Saudara Kim, apakah Anda sendiri tidak memiliki dosa?" Saya tidak bisa berkata apa-apa atas perkataannya itu untuk sesaat. Rasanya seperti petir menyambar dari langit. Saya langsung terjatuh di saat itu juga dan mulai mengakui dosa-dosa saya sambil menangis. Saya mengakui dosa sambil menangis. Dan ketika saya bangkit dari pengakuan yang 2 jam itu, saya tidak menemukan lagi ada dosa di dalam hati saya. Saya sungguh-sungguh dilahirkan kembali dengan cara itu. Haleluya. Bisakah seseorang menerima pengampunan dosa hanya dengan mengakuinya secara jujur? Tidak ada orang berdosa yang bisa menerima pengampunan dosa meski mereka mengakui dosanya secara terdaftar semuanya. Meski Allah dengan setia dan adil menghapuskan segala dosa manusia, masalahnya adalah karena manusia yang tidak mau percaya kepada Injil air dan Roh sebagai Injil kebenaran yang sudah menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Orang-orang berdosa harus terlebih dahulu memiliki hati Daud dan mengakui, "Aku dilahirkan di dalam kelemahan dan dilahirkan dalam dosa. Aku pada dasarnya hanyalah setumpuk dosa. Aku terikat oleh dosa sampai hari tua kematianku. Aku terikat kepada neraka. Allah, tolonglah aku." Hanya mereka yang dengan demikian mengakui keberadaan diri mereka yang sebenarnya, yang bisa menerima pengampunan dosa mereka dengan menerima Injil air dan darah. Mustahil bagi seorang berdosa untuk menerima pengampunan dosa kecuali kalau ia mengakui dirinya sebagai orang berdosa yang harus masuk neraka. Kita harus percaya kepada apa yang dikatakan firman. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Bagian ini berarti bahwa kalau seseorang memiliki dosa sedikit saja, maka maut menjadi tidak terelakkan baginya. Dengan demikian, kita harus mengakui dosa-dosa yang terkecil sekalipun di hadapan Allah. Lebih lagi, kita juga harus mengakui bahwa bahkan untuk dosa-dosa yang demikian, kita tidak bisa menghindar dari kutuk dosa. Kalau kita sudah mengakui keberadaan dasar dari kita kepada Allah, mari kita sekarang memiliki persekutuan di dalam Injil air dan Roh. Meskipun kita pada dasarnya penuh dosa,
Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita dan menggenapi seluruh kebenaran Allah ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan kita menerima segala dosa kita melalui baptisannya, dan Ia memikul semuanya di kayu salib. Ia mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Ia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ia dengan demikian sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Ia sudah menggenapi segala kebenarannya melalui baptisan dan curahan darahnya. Meskipun kita tidak bisa menghindar dan terikat kepada neraka karena dosa-dosa kita, dengan iman kita kepada keselamatan dari dosa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Karena itu, sekarang yang masih ada pada kita adalah pertanyaan, apakah kita percaya atau tidak bahwa Tuhan memang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan cara demikian. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah kita percaya atau tidak bahwa segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya, dan bahwa tidak ada lagi dosa di dalam hati Anda. Sekarang kemudian, apakah Anda yang percaya kepada Injil air dan Roh menjadi orang-orang benar, atau apakah Anda masih tetap orang-orang berdosa? Anda sekarang adalah orang-orang benar. Alkitab menjelaskan bahwa Allah adalah setia dan adil. Ia begitu setia dan adil sehingga Ia sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan baptisan dan curahan darahnya. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh ini, kita sudah menerima pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Sekarang, dengan iman ini haruskah kita, orang-orang benar, mengakui dosa yang kita lakukan setiap hari? Hal yang terpenting di sini adalah bahwa kita harus mengakui segala dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Setelah menerima pengampunan dosa, bagaimanakah kita mengakui dosa kita? Kita harus mengakuinya. Allah, sekali lagi saya melakukan dosa ini dan itu hari ini. Dan kita juga harus percaya kepada Injil air dan Roh. Kita harus mengakui demikian. Tuhan Allah, saya terikat untuk melakukan dosa ini sepanjang hidup saya. Tetapi Engkau sudah menghapuskan segala dosa saya dengan kuasa Injil air dan Roh. Saat itulah kita menjadi orang-orang yang hatinya sudah senantiasa dibasuhkan dan mengucapkan syukur kepada Allah serta melayani Dia. Inilah doa pengakuan yang benar yang dinaikkan oleh orang-orang benar dengan iman. Demikianlah pengakuan yang benar dari mereka yang percaya kepada kuasa Injil air dan Roh. Kita harus menjadikan pengakuan ini bukan hanya dengan mengakui dosa-dosa yang dinyatakan sekarang, tetapi dengan mengakui bahwa pada dasarnya kita memang makhluk yang lemah, yang tidak bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Kita kemudian harus bersyukur dan memuji Allah karena menghapuskan segala dosa itu dengan menegaskan iman kita kepada Injil air dan Roh sekali lagi. Karena itu adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh, sehingga kita bisa senantiasa memuji kebenaran Allah. Kita harus senantiasa hidup oleh iman kita kepada Injil air dan Roh.
Dengan percaya kepada Injil kebenaran, kita harus mengakui dosa kita setiap hari. Dengan melakukannya, kita harus berdiam di dalam kebenaran Allah dan tinggal di dalam terang kebenaran yang benderang juga. Kita harus menyebarkan terang keselamatan kepada semua orang yang masih berdiam di dalam kegelapan. Kita semua harus dengan jelas percaya kepada kenyataan bahwa kita memang sedang berdiam di dalam terang. Dan dengan iman Anda kepada kebenaran Allah, kita harus mengikuti firman kehidupan dan melakukan pekerjaannya. Inilah pengakuan kita orang-orang benar. Sementara kita menjalani kehidupan, kita akan melakukan dosa lagi. Tetapi ketika kita mengakui kepada Allah bukan hanya dosa-dosa kita saja, tetapi bahwa kita makhluk yang lemah yang tidak bisa tidak melakukan dosa sampai hari kematian kita. Dan ketika kita percaya kepada Injil air dan Roh, kita kemudian bisa dimerdekakan dari segala dosa kita. Kita harus memiliki jenis iman yang demikian. Ada tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tuhan sudah menyucikan kita. Sekarang kita jauh dari dosa. Karena itu, ketika kita orang-orang benar memandang kepada Tuhan kita bisa melayani Dia, menjadi pekerja kebenaran, berdiam di dalam kebenaran Allah, dan menerima berkat-berkat-Nya, semuanya jauh dari dosa. Jadi pengakuan yang dilakukan oleh orang-orang benar sangatlah berbeda dengan pengakuan orang-orang berdosa. Ketika kita orang-orang benar mengakui kepada Allah akan dosa-dosa yang kita lakukan, kita harus mengakuinya dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Demikian juga, menempatkan iman kita kepada Injil yang sempurna ini, kita semua harus mengakui bahwa kita tidak bisa tidak melakukan dosa bahkan di masa yang akan datang juga. Kita kemudian bisa mencapai kekudusan Allah dan datang ke hadirat Allah dengan hati nurani yang bersih. Karena kita percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan percaya kepada Injil yang benar ini, hati nurani kita yang bersih bisa menjawab kepada Allah dan melakukan pekerjaannya. Inilah berkat pengakuan dosa yang dikehendaki Allah bagi orang-orang benar. Apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh? Anda harus mengakui dosa-dosa yang Anda lakukan di hadapan Allah. Adalah ketika kita terlebih dahulu mengakui kelemahan kita yang memungkinkan kita mengakui dosa kita. Menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Kita harus mengakui kepada Tuhan bahwa kita memang benih kejahatan. Di dalam iman yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus, Anda bisa dimerdekakan dari segala dosa Anda. Meskipun Anda memiliki kelemahan, hanya dengan percaya kepada Injil yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda masih bisa dibebaskan dari segala dosa Anda dan kemudian berdiam di dalam kebenaran Allah. Demikianlah caranya orang-orang benar bisa menyinari orang-orang berdosa dengan terang. Kita harus berdiam di dalam terang kebenaran dengan iman kita kepada Injil air dan Roh.
Mereka yang tidak mengenal Injil air dan Roh tidak bisa dengan benar memahami dan mengerti makna yang sebenarnya dari bagian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbicara mengenai pengakuan, yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan orang-orang benar sebenarnya terus melakukan dosa, dan karena itu hati nurani mereka juga menjadi cemar. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian, supaya kita dibasuhkan dari segala kekejian dan untuk mendapatkan iman yang berkenan kepada Allah, kita harus mengakui dosa-dosa kita dengan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh. Mungkinkah kita bisa mengakui semua dosa kita walau kita berusaha keras? Kita semua mengerti benar bahwa itu jauh melampaui kemampuan kita. Tetapi karena kita percaya kepada Injil air dan Roh, Tuhan sudah memerdekakan kita dari segala dosa kita. Tuhan kita sudah membasuhkan kita yang percaya kepada Injil yang benar dari semua kecemaran Injil air dan Roh yang diberikan oleh Tuhan ini, memampukan kita untuk membuat pengakuan yang benar. Saya menaikkan semua syukur kepada Allah. Haleluya.